أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman wal akhwat, para santriwan dan santriwati sekalian, para asatidz, para ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini sebelum kajian kita mulai, patut untuk kita beristirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di hari ini atau siang hari ini waktu Jordania. Salah satu guru kami dan guru kita semua tentunya, ulama ahli hadis dan murid kesayangan dari Syekh Al-Albani rahimahullah wa ta'ala, Fadilatu Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah wa ta'ala. Beliau wafat karena terkena virus corona, dan 3 hari yang lalu beliau juga menyampaikan pesan di Twitter beliau secara resmi bahwa insyaallah wa ta'ala beliau sudah berusaha menjaga kesehatan beliau dan juga menjaga untuk tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang. Namun takdir Allah Jalla wa'ala menghendaki beliau terkena virus corona ini, dan beliau kemudian masuk ke rumah sakit, dan di hari keempat ini beliau wafat. Insyaallah wa ta'ala saya secara pribadi selalu menghadiri daurah beliau yang diadakan, baik ketika diadakan di Trawas Mojokerto ataupun di Batu, Malang, Jawa Timur. Sejak tahun 2009 ya Ustadz mengikuti daurah, dan juga secara khusus Ustadz sangat bersedih hati di kesempatan hari ini karena pernah diundang secara khusus oleh beliau untuk menemani makan beliau, yaitu di Jakarta. Dan tentunya ini adalah bagian daripada takdir yang telah Allah tetapkan. Semua kaum muslimin di dunia ini, insya Allah hari ini mereka semua merasakan kesedihan yang mendalam terhadap wafatnya Al-Alamah Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Dan
salah satu yang beliau wariskan kepada kita sebagai para muridnya adalah untuk tidak berhenti membaca kitab-kitabnya para ulama, karena beginilah cara Allah Jalla wa'ala mengangkat ilmu agama dari atas muka bumi ini, bukan dengan hilangnya kitab-kitab yang ada, tapi dengan diwafatkannya para ulama. Barangkali di 2 atau 3 hari yang lalu juga di dunia ini juga kehilangan seorang ulama Ahlus Sunnah dan termasuk imam Masjid Nabawi, yaitu Syekh Salah Budair kalau tidak salah nama beliau, bersama beberapa ulama dari Afrika. Dan Syekh Salah Budair selaku imam Masjid Nabawi dan juga seorang ulama, beliau setengah bersafari dakwah berkeliling ke wilayah Afrika atau Afrika, lalu mengendarai mobil dengan 5 para ulama Afrika pada saat itu, dan sepulangnya dari mengisi daurah, mobil beliau dihantam oleh tronton dan mobil itu masuk ke kolong mobil tronton dan semua ulama, 5 ulama ini tergilas, dilindas oleh ban-ban tronton. Rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. Bulan ini adalah bulan kesedihan bagi generasi salaf kita atau para tulab yang saat ini menggeluti atau dakwah sunnah ini, kehilangan para ulama yang luar biasa banyaknya. Dan hari ini Syekh Ali diwafatkan Allah Jalla wa'ala karena virus corona, dan beliau berpesan kepada kita, bahkan tadi menjelang sholat isya, saya sendiri ditelepon oleh guru saya, yaitu Fadilatul Syekh Abu Bakar Al-Bidhani Al-Makki di Mekah. Beliau mewasiatkan secara khusus kepada saya dan juga kepada guru-guru yang ada, juga kepada para santri. Beliau menyampaikan salam untuk antum sekalian, dan beliau berharap khususnya bagi para asatid yang saat ini banyak ngisi dakwah di luar, khutbah di luar atau ceramah di luar, mungkin untuk sementara waktu beliau berpesan untuk ditunda terlebih dahulu, untuk tidak keluar dari wilayahnya. Dan para santriwan dinasihati juga oleh beliau untuk menjaga kesehatan, karena kata beliau di Mekah, di Madinah maupun di Saudi Arabia secara umum, banyak orang-orang yang benci terhadap dakwah sunnah ini. Banyak mereka unsur kesengajaan, mereka melakukan apa? Mereka yang sudah terkena virus corona dan dinyatakan positif, mereka banyak yang berkeliaran di luar, lalu kemudian berusaha menyambangi para ulama, menyambangi masjid-masjid, lalu kemudian mengajak bersalaman, lalu kemudian berbicara, dan pada akhirnya kemudian menularkan virus corona secara masif atau secara umum. Kebencian mereka kepada sunnah hingga pada batas seperti itu. Dan itu terbukti bahwa jamaah kita yang umrah di bulan November, meskipun sudah karantina 3 hari dengan ketat di Mekah, itu justru pada saat pulang dari sana ini kurang lebih 13 atau hingga 17 orang terpapar positif corona. Dalam hal ini, pertama saya telah mengucapkan terima kasih kepada guru kami yang sudah mengingatkan ini, dan yang kedua bahwa saya mengingatkan kepada antum sekalian untuk sama-sama menjaga protokol kesehatan kita, dan barangkali di antara kita ya untuk tidak lupa banyak minum air putih ya,
dan juga kalau bisa memang minum suplemen vitamin C ataupun wedang jahe gitu ya. Intinya jaga kesehatan antum masing-masing, karena tentunya bahwa Islam sangat membutuhkan generasi yang insyaallah ta'ala seperti kita yang duduk di majelis ilmu. Inilah beberapa nasihat dan wasiat yang disampaikan oleh guru-guru kami. Bahkan yang hingga saat ini Ustadz secara pribadi sangat teringat dengan ketawaduan dan kelembutan dari Syekh Ali rahimahullahu ta'ala ketika beliau ditanya dalam sebuah majelis tidawrah, dalam liqaul maftuh, yaitu sesi soal dan jawab atau pertemuan terbuka dalam sesi daurah. Lalu kemudian salah seorang ustadz sahabat kami bertanya kepada Syekh Ali, "Ya Fadilatul Syekh, duhai Fadilatul Syekh, sungguh kami sangat menakjubkan dengan apa yang antum miliki, bahwa antum setiap kali menyampaikan ilmu maka antum selalu menyebutkan nama kitab dan juga nama pengarang kitab tersebut. Hampir tidak ada satu paragraf yang antum sampaikan dalam ceramah antum kecuali menyebutkan nama kitab dan juga nama pengarang kitab tersebut, seperti tidak ada satu kesalahan pun dalam penyebutannya." Lalu ustadz tersebut menyampaikan, "Apakah ada satu kitab yang belum pernah antum baca?" Yang belum pernah antum baca. Itulah pertanyaannya. Apa kata jawaban Syekh Ali Hasan bin Al-Halabi hafidhahu rahimahullah ta'ala? Beliau menyampaikan bahwa bukan hanya satu kitab, bahkan ratusan dan ribuan kitab yang masih banyak di perpustakaan Islam yang belum sempat saya baca. Padahal semua para ulama Yordania yang saat itu juga hadir mengisi daurah kepada kami beberapa tahun yang lalu, beliau mengatakan bahwa perpustakaan atau kitab-kitab milik Syekh Ali itu yang terlengkap di antara maktabah para ulama yang lainnya. Kitabnya terlengkap. Maknanya bahwa beliau sangat bertabahur ataupun menyelami ilmu para salaf ini dari berbagai macam kitab yang beliau baca. Tapi ketawaduan beliau menyampaikan, bukan hanya satu kitab yang belum saya baca, tapi ratusan bahkan ribuan kitab yang belum pernah saya baca. Dari sinilah bahwa beliau menyarankan kepada kita untuk gigih dalam membaca kitab para ulama, harus banyak belajar, duduk di majelis ilmu, karena tentunya kita berkejar-kejaran dengan umur kita semuanya. Ya, ini nasihat yang Syekh Ali sampaikan rahimahullahu ta'ala, wa wassa'a madkhalah wa fasiha jannah wa absaha jannata, insyaallah ta'ala, amin. Insyaallah sore hari ini waktu Jordania beliau disolatkan di Masjid Al-Ithar dan dimakamkan di pemakaman Maqbarah Al-Hashimiyah, yaitu di kota Jordania. Baik, para santriwan dan santriwati sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya semoga kita semuanya ya mendoakan beliau ya untuk kebaikan beliau, dan semoga Allah mengampuni semua kesalahan dan dosa beliau, amin ya rabbal alamin. Para santriwan dan santriwati sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk dan melanjutkan pembahasan kitab kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan kita masih berada di bab al-muraqabah insyaallah taala di hadis yang ketiga dari bab ini atau hadis yang ke-62.
An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma, aku pernah membonceng di belakang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya ghulam, duhai anak muda. Artinya saat itu Abdullah bin Abbas masih anak-anak dan dia dibonceng ya di belakang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di atas untanya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam, duhai anak muda. Kalimat ghulam adalah sebutan untuk anak yang berusia masih di bawah 10 tahun. Inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini menandakan bahwa pengajaran itu ya, pengajaran itu dimulai dari sedikit demi sedikit hingga kita memahaminya dengan sebaik-baiknya, dan kemudian kita berusaha untuk menghafalkannya. Inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Artinya Rasulullah SAW ingin mengajarkan perkara-perkara yang penting kepada Abdullah bin Abbas dalam beberapa kalimat. Kalimat-kalimat yang pendek ini disebut dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang pendek tapi syarat dengan manfaat faidah yang sangat besar. Kalimat yang pertama yaitu ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Dia akan menjagamu. Ya, jagalah Allah maka Dia akan menjagamu. Maknanya adalah apa? Kita diperintahkan untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk untuk menjaga dan memelihara apa yang telah Allah wajibkan untuk kita semuanya. Itu makna kalimat jagalah Allah. Jagalah Allah adalah jagalah agama Allah, jagalah syariat Allah, jagalah kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, jagalah apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjaga syariat Allah Jalla wa ala, maka akan banyak manfaat yang didapati oleh kita, yaitu apa? Yahfazka, Allah akan menjagamu. Allah akan menjaga kita dari ketergelinciran atau kesesatan. Allah akan senantiasa membimbing kita dengan hidayah-hidayahnya. Allah akan senantiasa menjaga amal-amal kita dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari takabur. Allah akan menjaga diri kita dari kesyirikan. Allah akan menjaga kita dari perbuatan zalim. Ini makna yahfazka. Nasihat yang pertama ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita sekalian. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Maknanya bahwa para santriwan dan santriwati sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin dijaga oleh Allah, maka syaratnya jaga Allah terlebih dahulu. Menjaga Allah adalah menjaga syariatnya, menjaga agamanya, menjaga agama dari orang-orang yang benci terhadap Islam, melakukan pembelaan terhadap agama Islam, menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyimpangan-penyimpangannya. Ini makna kalimat ihfazillah. Hiduplah dengan menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Allah akan menjaga hidup kita. Itu makna ihfazillah yahfazka. Para ulama itu adalah salah satu contoh profil seorang muslim
yang mereka menjaga Allah Jalla wa'ala, maka Allah menjaganya. Mereka senantiasa membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, sehingga para ulama senantiasa dijaga dalam hidupnya, dijaga dari kekeliruan, dijaga dari kesesatan, dijaga dari perilaku-perilaku buruknya. Ini karena mereka telah menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihfadillaha yahfadka. Kalimat yang kedua, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan mendapati, atau engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ya. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Artinya bahwa kita diperintahkan untuk menjaga Allah Jalla wa'ala, menjaga agamanya, menjaga syariatnya, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti perintahnya, meninggalkan larangannya. Maka kalau kita sudah melakukan hal ini, tajidhu tujahaka, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maksudnya bahwa kita akan senantiasa merasa bahwa apa yang kita lakukan ini selalu dimuraqabah oleh Allah Jalla wa'ala. Kita akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Kita akan memiliki, ya, dalam diri kita ini bahwa kita sedang dilihat oleh Allah Jalla wa'ala, kita sedang diperhatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Perasaan kita bahwa kita ini sedang dilihat oleh Allah itu bukan mudah, itu perlu latihan. Itu perlu latihan. Ya. Latihannya itu adalah dengan menjaga agama Allah itu sendiri. Tidak mungkin orang merasa dimuraqabah oleh Allah Jalla wa'ala manakala kita tidak pernah menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ada syarat. Kalau kita ingin selalu dimuraqabah oleh Allah, kalau kita ingin merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, maka coba jaga agama Allah Jalla wa'ala. Allah pasti akan akan selalu menjaga kita. Allah pasti akan selalu mengawasi kita. Ini poin yang kedua. Dan makna diantara ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu, itu adalah apa? Salah satunya banyak dijelaskan oleh para ulama bahwa pertolongan Allah akan sampai kepada kita di saat yang tepat, dan saat itu tidak akan ada yang mampu menolong kita kecuali Allah Jalla wa'ala. Pertolongan Allah itu sangat tepat untuk kita. Kenapa? Karena itu berkahnya kita menjaga agama Allah, ya. Karena berkahnya kita menjaga hak-hak Allah Jalla wa'ala. Mungkin suatu ketika setiap kita ini punya masalah, ya. Mungkin setiap kita ini punya sesuatu yang sulit dihadapi dalam hidup ini, dan seakan-akan itu solusinya itu buntu. Kita tidak mendapati solusi, ya, dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita hadapi. Tapi tiba-tiba kemudian tiba-tiba seperti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi pada diri kita di saat yang tepat, ya. Dan betapa banyak orang seperti itu. Contoh misalkan, ya, ada seseorang, dan ini banyak juga dihadapi oleh orang-orang yang dalam keadaan terpaksa, lalu kemudian sesuatu yang tadinya sulit itu bisa terselesaikan. Saya pernah membaca satu buku, ya, buku itu ditulis oleh seorang wanita bernama Zainab Al-Ghazali. Zainab Al-Ghazali, seorang wanita berkebangsaan Mesir. Zainab Al-Ghazali dalam buku beliau Ayyamun fi Hayati, ya, hari-hari dalam kehidupanku, itu buku kisah riwayat hidup beliau.
Terlepas bahwa beliau itu adalah seorang yang aktif dalam keorganisasian di sebuah pergerakan Islam, dan semoga beliau jujur dalam menuliskan apa yang menjadi cerita beliau dalam buku tersebut. Tapi buku itu cukup menginspirasi kita bahwa pada saat dia dijebloskan ke dalam penjara karena dia bergabung dengan sebuah pergerakan yang dianggap akan memberontak kepada penguasa, kepada pemerintah. Dan ini terjadi pada masa Presiden Anwar Sadat, ya. Lalu kemudian apa? Sifir-sifir yang galak, ya, yang setiap hari itu diperintahkan untuk apa? Untuk menyiksa wanita yang bernama Zainab Al-Ghazali ini. Suatu ketika ada beberapa ekor anjing yang sengaja sudah beberapa hari itu tidak diberikan makan. Sengaja, ya, oleh sifir ini tidak diberi makan. Kenapa? Karena akan diberikan makanan, yaitu dari daging manusia yang masih hidup, dari seorang wanita bernama Zainab Al-Ghazali. Setelah itu kemudian apa? Tibalah waktunya hukuman ini akan dilaksanakan. Zainab Al-Ghazali dimasukkan ke dalam satu kerangkeng penjara yang lain setelah dipindahkan dari satu ruangan, lalu kemudian dipindahkan ke satu ruangan yang kosong, yang luas, yang lebih luas. Lalu kemudian setelah itu sifir masuk dan kemudian menginterogasi dia, siapa saja dari orang-orang yang kamu kenal yang akan memberontak kepada pemerintah. Zainab Al-Ghazali mengatakan, saya tidak mengetahuinya, dan tuduhan yang Anda sampaikan kepada saya ini adalah tuduhan yang tidak berdasar. Tidak percaya juga sifir seperti itu. Maka apa? Kalau Anda tidak menjawab dalam hitungan 3, maka kamu akan tercabik-cabik oleh puluhan ekor anjing yang akan kami masukkan ke dalam penjara ini. Apa kata Zainab Al-Ghazali? Kalau Anda tidak percaya, silahkan. Ya, maka kemudian apa? Betul, dia tidak mau menjawab sama sekali. Di salah satu pintu itu, kemudian pintu dibuka dan seekor anjing yang galak, yang lapar itu dibuka dan mereka semuanya masuk ke dalam itu. Dan mereka terlatih, anjing-anjing tersebut. Kalau belum ada perintah mereka masuk, ya, lalu kemudian apa? Berbaris, ya, sesuai aba-abanya, lalu kemudian matanya dari setiap ekor anjing itu siap menerkam kepada tubuh Zainab Al-Ghazali. Dan para napi-napi yang lain itu diminta untuk nonton dari kejauhan, dari ruangan-ruangan penjara yang lainnya. Maka apa? Ketika aba-aba sudah disampaikan 1, gitu ya, 2, kemudian 3, ya. Kemudian Zainab Al-Ghazali berdoa kepada Allah Jalla wa'ala bahwa hidupku ini tidak ada lain adalah untuk membela agamamu. Tidak ada keinginanku untuk memberontak kepada pemerintah, tapi kita ingin bahwa Islam ini tegak di bumi ini. Jika memang itu bagian dari sesuatu yang apa, engkau akan memberikan pembelaan kepada aku ini, maka belalah dari ancaman hukuman ini. Apa yang terjadi? Ya, dalam buku yang saya baca itu, ketika sudah diaba-abakan 1, 2, dan 3, tidak ada satu ekor anjing pun yang berani untuk lari mendekat kepada Zainab Al-Ghazali. Bahkan justru mereka semua berbalik ke arah suara dari yang pemberi aba-aba. Sampai kemudian dipukul, ya, dipecut anjing tersebut, tetap mereka tidak mau. Ya, tidak mau. Nah, itu adalah salah satu peristiwa nyata di tahun kurang lebih 1900
ya 50-an. Ya. Itu kurang lebih terjadi seperti itu. Nah, barangkali juga para ulama kita, kalau antum baca, ya, maka mungkin saya ingin menggugah antum sekalian untuk cobalah baca riwayat hidup para ulama kita. Para ulama kita yang dari Aceh, coba baca para ulama dari Aceh. Yang dari Padang, bacalah coba riwayat ulama dari Padang. Siapa saja di sana. Ya, antum misalkan dari Kerawang, coba antum baca riwayat hidup Syekh Quro itu siapa? Ya, kita ini berada di jalan raya Syekh Quro. Coba antum baca riwayat hidup Syekh Quro itu siapa? Antum yang dari Bekasi, ada nggak ulama? Ya, ada nggak ulama Bekasi ini? Kalau dari Banten itu nyata banyak ulama Banten. Bahkan Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi gitu ya. Imam Nawawi dari Banten, penulis kitab Marrah Labid, tafsir 1 jilid berbahasa Arab. Ya, dan itu menjadi ulama rujukan bagi ulama-ulama di Timur Tengah juga. Ya, mungkin yang dari Subang, mungkin dari Indramayu, ada nggak ulama di sana? Kalau ada satu wilayah di mana antum bertempat tinggal nggak ada ulama, antum patut menangis. Karena antum tinggal di negeri yang dulunya tidak pernah ada muncul ulama di tempat tersebut. Ya, kalau antum tinggal di negeri atau di wilayah kabupaten, kecamatan yang tidak ada ulama di situ, mungkin antum patut menangis. Pertama adalah menangisi siapa? Menangisi, ya, kenapa wilayah kita ini tidak ada yang menjadi ulama. Yang kedua, antum harus membangkitkan dirinya. Kalau begitu sayalah yang harus menjadi ulama dari wilayah-wilayah tersebut. Karena setiap wilayah itu ada ulama-ulamanya yang menjaga agama ini. Ya. Dan banyak dulu para ulama ketika mereka terus menjaga agama Allah Jalla wa'ala, pada waktu yang tepat maka dia mendapati pertolongan Allah selalu ada di hadapannya. Itulah makna ihfadillaha tajidhu tujahaka. Ya, wa fi riwayatin tajidhu amamaka. Engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Maksudnya adalah engkau akan mendapati pertolongan Allah pada saat yang tepat, yang Anda sendiri tahu bahwa tidak akan ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali pada saat itu adalah Allah Jalla wa'ala. Kemudian kalimat yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Jalla wa'ala. Apabila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah Jalla wa'ala. Maknanya adalah apa? Apakah kita akan minta segala sesuatunya kepada Allah Jalla wa'ala? Mesti jawabannya iya. Meskipun sesuatu yang diminta itu bisa dikategorikan pada dua keadaan. Jika sesuatu yang kita minta itu hanya Allah yang mampu untuk memberikannya, maka tidak boleh kita meminta sesuatu itu kecuali hanya kepada Allah. Saya ulang, sesuatu yang kita minta itu dibagi menjadi dua. Sesuatu yang kita minta itu dibagi menjadi dua. Satu, apabila sesuatu yang kita minta itu hanya Allah yang memilikinya dan hanya Allah yang mampu memberikannya, maka jangan sekali-kali kita minta kepada selain Allah. Jangan sekali-kali kita minta kepada selain Allah. Ya. Contoh misalkan rizki, ya, rizki ini datangnya apa? Dari Allah Jalla wa'ala. Maka kita tidak boleh meminta kepada selain Allah Jalla wa'ala. Tidak boleh kita bergantung kepada manusia dalam masalah rizki. Atau kemudian, ya,
Apa yang akan kita minta kepada Allah Jalla wa'ala? Kehidupan yang diberkahi Allah, kematian yang husnul khatimah, ilmu yang bermanfaat. Ya, ini ada perkara-perkara yang harus kita minta kepada Allah, karena hanya Allah saja yang mampu memberikan hidayah misalkan. Itu hanya Allah Jalla wa'ala. Itu mana idza sa'alta fas'alillah. Tapi kalau yang kedua, sesuatu yang kita minta itu bagian dari apa yang bisa dilakukan oleh manusia, sesuatu yang kita minta itu bisa dilakukan oleh manusia, maka tidak mengapa kita meminta kepada manusia tersebut. Ya, boleh. Contoh misalkan, antum meminta kepada teman antum untuk mengambilkan makanan dari pembagian makan, ya, karena antum lagi kurang sehat, ya, maka antum pesan ke teman antum, tolong ambilkan makan untuk saya tidak kuat bangun, kepala saya pusing misalkan, ya, boleh nggak minta kepada teman? Boleh. Karena sesuatu itu bisa dilakukan oleh manusia. Meskipun kata Syekh Sa'ad As-Sasri hafizahullah tabaraka wa ta'ala, dan beliau adalah sahabat dekat juga dengan Syekh Ali, dan Syekh Sasri adalah penasehat kerajaan Saudi Arabia. Beliau pernah mengatakan bahwa meskipun pada sesuatu yang kita minta itu manusia itu mampu melakukannya, tapi jika kita menjadi seorang muslim, seorang hamba Allah yang beradab kepada Allah, maka mintalah terlebih dahulu kepada Allah, lalu kemudian minta kepada manusia. Contoh, antum minta uang jajan kepada orang tua antum, dan uang jajan itu hak antum, dan orang tua dengan kerjanya, dengan usahanya itu bisa apa? Bisa memberikan uang jajan kepada antum. Berarti antum minta uang jajan kepada siapa? Kepada orang tua, kepada manusia. Meskipun demikian, kata Syekh Sa'ad As-Sasri hafizahullah tabaraka wa ta'ala, beliau hendaknya kita meminta terlebih dahulu kepada Allah, ya, baru kemudian kita minta kepada orang tua. Ya Allah, uangku sudah habis, sudah tidak lagi aku bisa jajan. Aku meminta kepadamu agar engkau memberikan kepadaku uang jajan, dengan engkau memberikan kemudahan kepada orang tuaku rizki. Lalu kemudian setelah itu selesai dalam doa kita, antum telepon kepada orang tua, Abi, Umi, uang saya habis, tolong kalau ada rizki kirimkan. Paham sini caranya? Kita menyambung hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala terlebih dahulu, baru kemudian kepada siapa? Kepada manusia. Itu namanya apa? Idza sa'alta fas'alillah. Jadi ada dua keadaan. Begitu juga kalimat yang keempat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, minta pertolongan itu adalah meminta sesuatu agar kesulitan yang ada pada diri kita itu bisa ditolong. Itu namanya minta pertolongan. Kesulitan yang ada pada diri kita itu terselesaikan. Itu namanya pertolongan. Ini pun dibagi menjadi dua, ya. Kalau sesuatu yang kita minta pertolongan itu hanya Allah saja yang mampu memberikannya, maka apa? Antum tidak boleh meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, turunnya hujan, ya, turunnya hujan.
Hujan itu turun mutlak itu Allah Jalla wa'ala. Turunnya hujan itu mutlak Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menurunkan hujan tersebut. Semalam misalkan kita lihat hujan itu tidak lebih dari mungkin 1 detik, 1 detik turun hujan. Setelah itu selesai, tidak turun lagi. Meskipun antum berharap karena gerah antum, ya Allah semoga turun hujan, jadi tidak gerah lagi. Tapi Allah tidak turunkan hujan kecuali 1 sampai 1 detik, 2 detik, 3 detik seperti itu. Karena hujan itu memang mutlak Allah Jalla wa'ala yang anzala minas sama'i ma'an. Dialah Allah yang telah menurunkan dari langit itu hujan, air. Ya. Kalau antum meminta turun hujan itu dari pawang, dari bintang, dari orang pintar, dari tabib dan segala macam, jatuhlah antum kepada kesyirikan. Paham sini? Ya, itu minta tolong pada perkara yang hanya Allah saja yang mampu memberikannya. Yang kedua, meminta pertolongan, di mana pertolongan itu sesuatu yang diminta oleh kita itu manusia pun bisa memberikan pertolongan. Ya. Contoh apa? Ya seperti tadi misalkan, antum sedang haus, tapi antum atau misalkan antum lagi di kamar mandi, ya lalu kemudian apa? Antum lupa ke kamar mandi itu anduknya tertinggal di atas tempat tidur. Maka antum meminta kepada teman antum yang di depan, tolong dong ambilkan handuk saya di atas tempat tidur. Ya, lalu teman antum, warna apa handuknya? Warna ini. Udah antum itu namanya minta tolong, karena memang itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang memang manusia bisa melakukannya. Tapi kalau seperti tadi menurunkan hujan, menyembuhkan penyakit, ya, menyembuhkan penyakit, nggak bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan, ya, yang menyembuhkanku. Bukan obat, bukan dokter. Ya. Untuk itulah di hadapan kita ada dokter ahli pengobatan, ada dokter ahli virus, mati juga dia kena virus. Ya kan? Berarti kalau begitu yang menyembuhkan itu adalah bukan obat, bukan dokter. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Nah ini karena perkara ini adalah perkara yang memang hanya Allah saja. Kalau antum meminta-minta kepada manusia pada perkara yang Allah saja yang mampu, maka jatuhlah antum kepada kesyirikan. Taib, itu poin yang keempat. Lalu kemudian di sini dikatakan, Rasulullah mengingatkan kepada kita, wa'lam, ketahuilah, annal ummata, bahwasanya umat, lau ijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in, sekiranya mereka itu berkumpul, umat ini adalah apa? Satu juga umat, ya. Umat ini adalah satu kata yang artinya bisa mufrad, tunggal, satu, bisa 2, bisa 3, bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bisa jutaan. Itu bisa umat. Kalimat umat itu adalah kalimat yang cukup antik di dalam bahasa Arab itu. Umat itu bisa satu orang, itu juga umat. Saya umat Rasulullah, pada cuma satu, ya. Bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bisa diungkapkan dengan kata-kata umat. Maka di sini dikatakan annal ummata, bahwasanya umat, lau ijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in, kalau mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu,
dengan sesuatu apapun atau dengan sedikit, ya, kalau seluruh umat ini bermaksud untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untukmu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu illa bisyai'in qad katabahullahu laka, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan untukmu. Ini menandakan bahwa yang memberikan manfaat kepada kita itu adalah Allahu Jalla wa'ala. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hanya Allah sajalah yang mampu memberikan manfaat. Apa manfaat yang dimaksud? Sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang muslim itu adalah hidayatul Islam. Ya, hidayatul Islam. Adanya hidayah Allahu Jalla wa'ala, kita berada di atas Islam. Ini adalah sesuatu yang paling bermanfaat dalam kehidupan kita. Yang kedua yang paling bermanfaat setelahnya adalah hidayatul irsyad, yaitu hidayah dalam bentuk bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hidayatul irsyad. Itulah sesuatu yang paling bermanfaat. Maka kalau dikatakan, sebagian orang mengatakan apa? Ya, katanya khairun nas anfa'uhum linnas, kan gitu ya. Ada satu yang sering diungkapkan oleh kita, sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi siapa? Bagi orang lain. Kalimat ini terkadang terfokus hanya pada apa? Hanya pada memberikan sesuatu yang bersifat materi. Ada orang kehausan dikasih air, ya ini saya memberikan manfaat kepada orang tersebut. Ada orang kelaparan lalu kemudian kita berikan makanan, itu namanya suatu bermanfaat. Ada orang yang memang sedang butuh uang lalu kita berikan uang, lalu itulah dianggap sesuatu yang paling bermanfaat. Yakinlah ikhwatal iman a'azzani Allah, bahwa kalimat khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain itu adalah apa? Pertama adalah menanamkan, ya, akidah yang sahihah. Itu yang paling bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu manusia yang paling baik itu adalah manusia yang mendakwahkan Islam kepada orang lain. Ya, itu yang paling bermanfaat. Ya, bukan makanan, bukan minuman. Jangan sampai juga antum mengatakan apa? Antum mau jadi orang bermanfaat enggak? Ya, mau dong. Ya udah, bagi dong saya jajan. Nah, itu malak itu namanya. Ya, dan itu haram, nggak boleh. Ya kan? Jadi sesuatu yang anfa, sesuatu yang paling bermanfaat itu adalah apa? Yaitu mengajak manusia untuk berislam dengan benar, mengajak manusia untuk kenal Allahu Jalla wa'ala, mengenal agar orang itu apa? Bisa mengikuti perintah-perintah Allah, itu yang anfa, yaitu Islam. Ya, itu sesuatu yang paling bermanfaat. Didukung oleh dua dalil, itu cukup. Yang pertama firman Allahu Jalla wa'ala, antum coba sebutkan surat apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi. Surat Fussilat ayat 26. Ya, coba dilihat ya, surat Fussilat ayat 26 atau apa? 30. Ya, itu dalilnya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik perkataannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari orang yang mengajak manusia kepada Allahu Jalla wa ala dan mengajak untuk beramal soleh. Ya, itu namanya apa? Anfa. Itu yang namanya yang paling bermanfaat. Ayat berapa? 33. Surat Fussilat ayat 33. Itu yang anfa. Bukan kamu mau bermanfaat enggak? Kalau mau jadi orang bermanfaat, bagi uang jajan sama saya, ya, kasihkan sampo-nya, kasihkan pada saya mie,
Indomie-nya berapa bungkus atau apa, itu namanya premanisme. Ya. Suka palak-palak begitu, nggak boleh. Di kita kalau yang suka malak-malakin itu nanti dipalak oleh malaikat. Ya, nggak boleh. Dalil yang kedua itu dari hadis Rasul yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan ya khairun laka min humrin na'am. Ya, sungguh orang mendapatkan hidayah dengan perantaraan kamu itu lebih baik dari unta yang berwarna merah. Itu namanya anfa. Sehingga kalau kita membaca hadis ini dengan benar, maka orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kenapa? Karena dua hal ini dilakukan oleh beliau dan para sahabat. Ya. Jadi ini jangan salah memahami. Sesuatu yang bermanfaat itu adalah pertama apa? Pertama mendakwahkan Islam. Ya. Nah, itu yang paling bermanfaat. Nah, kalau kemudian seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat, untuk mengajak kepada manusia Islam misalkan, masuk ke dalam agama Islam, karena itu sesuatu yang paling bermanfaat, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Hal itu tidak akan sampai manfaat itu kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Rasulullah itu berdakwah kepada orang-orang Yahudi di kota Madinah dari 3 kaum, dari 3 kabilah, Quraisyah, Qainuqa, dan Nazir. Tapi yang masuk ke dalam Islam itu sedikit. Salah satunya adalah Abdullah bin Salam misalkan. Rasulullah itu mendakwahkan Islam itu kepada orang-orang Nasrani, tapi sedikit yang masuk ke dalam agama Islam dari kalangan mereka. Padahal Islam itu sesuatu yang paling bermanfaat untuk mereka. Tapi sedikit saja, diantaranya adalah sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu wa ardhahu. Ya. Mungkin dari jauh Salman Al-Farisi misalkan, ya, bukan dari bangsa Arab. Itu mendapati manfaat. Ya, mendapati manfaat di situ, dan itu hanya Allah yang telah menetapkan itu. Begitu juga poin berikutnya, wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in, dan kalau umat ini mereka berkumpul untuk memberikan bahaya kepada dirimu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu alaik. Mereka tidak akan mampu memudaratkan kalian. Mereka tidak akan mampu memberikan bahaya kepada kalian. Mereka tidak akan mampu menyesatkan kalian kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Ya. Ini wa may yudlil fala hadiyalah. Ya. Artinya ikhwatul iman a'azzani Allah, manfaat dan bahaya itu semuanya datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Allah lah yang memberikan manfaat, Allah juga yang memberikan bahaya. Sehingga apa? Kewajiban bagi kita untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan manfaat kepada kita dan menolak bahaya dari kita. Rufi'atil aqlamu, pena-pena telah diangkat. Wajaffatis suhufu, dan lembaran-lembaran itu telah kering. Artinya adalah apa? Sesuatu yang telah terjadi di atas muka bumi ini itu telah ada ketetapannya di sisi Allah. Sudah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Pertanyaan saya, ada berapa macam takdir? Ada berapa? 2. Apa aja? Mu'alaq dan mubram. Taib, mu'alaq dibagi berapa? Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 4. Ya, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 4. Sama aja, nanti mu'alaq bagi, mubram dibagi. Tapi ada yang mengatakan lebih jelasnya dibagi menjadi 4. Ya,
Satu itu tidak bisa dirubah, yang tiga itu bisa dirubah. Siapa bisa jawab? Ya, ada berapa? Ada 4. 10.000. Hah? Dari bagi 4. Ada bisa jawab? Ayo. Fadhal. Iya. Ya udah di itu apa? Terus? Dua, baik. Itu takdir apa namanya? Takdir saat dicatat pada saat janin itu umur 120 hari. Ya. Setelah apa? Nutfatan 40 hari. Alaqatan 40 hari. Jadi 80. Mudghatan 40 hari. 120 hari. Fayatihi ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Ya wa yu'maru bi arba'i. Ya, kita. Itu takdir apa namanya? Ya. Pertama betul takdir azali. Oke, udah disebutkan. Yang kedua takdir sanawi, tahunan. Ada 2 lagi. Takdir harian, yaumi, 3. Yang keempat, ada sebutannya. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tabaraka ta'ala. Ya, ada lagi sebelah sini. Akhwat, ada akhwat? 10.000 loh. Pas. Ya. Ini di sini rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Enggak apa-apa. Ustaz kasih 10.000 meskipun kalimatnya kurang ya, tapi nanti ya. Ustaz gak bawa uang. Itu namanya takdir umri. Ya. Pertama takdir azali. Takdir azali. Ketetapan yang telah Allah berikan kepada setiap manusia dari mulai ya tidak ada kemudian diadakan sampai kemudian diwafatkan sampai kemudian nanti masuk surga atau masuk neraka, itu disebut takdir azali. Allah telah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini mestinya kalau yang sudah usulus salasah sudah khatam, ini ada penjelasannya. Ketika menjelaskan di bab tentang ma'rifatu ya, ma'rifatu ad-din, ya, akan mengenali agama. Agama ini maratibnya ada 3, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Di bab keimanan pada poin al-iman bil qada wal qadar itu ada. Ya. Yang kedua itu takdir umri. Takdir azali tidak bisa dirubah. Allah telah tetapkan itu di Lauhul Mahfuz. Ya, dan itu hanya Allah Jalla wa Ala yang mengetahuinya. Lalu kemudian dari takdir azali itu Allah tetapkan dalam takdir umri, yaitu takdir seumur hidup kita. Allah akan tetapkan seumur hidup kita ini. Itu takdir umri, yaitu pada saat kita menjadi janin.
di usia 120 hari dikirimkan malaikat, lalu ditetapkan bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'id, ya, takdir rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau sengsaranya. Itu namanya takdir umri, takdir umur, yaitu seumur hidup kita. Artinya berapa umur kita di situ, itu sudah ditetapkan. Yang ketiga itu takdir sanawi, yaitu ketetapan yang Allah berikan kepada kita untuk setiap tahun. Kapan itu? Fi Lailatul Qadar. Ya, karena pada malam Lailatul Qadar itu setiap urusan semuanya diatur oleh Allah, ditetapkan oleh Allah untuk sesuatu yang berjalan pada satu tahun ini. Kita tidak pernah tahu bahwa di tahun 2020 ini virus corona itu menyerang Indonesia. Sejak di awal Februari atau awal Maret tepatnya hingga saat ini kita tidak pernah tahu. Seluruh orang itu sudah bercita-cita, Ustadz bulan Maret itu jadwalnya itu umroh plus Aqsa. Itu nggak bisa. Awal April itu mestinya ke Swiss, itu nggak bisa juga. Semua urusan sudah diurus semuanya, kan begitu. Itu nggak bisa. Itu namanya takdir apa? Sanawi. Kita tidak pernah tahu urusan itu. Ya. Antum juga tidak pernah tahu bahwa dari bulan Maret misalkan akan dirumahkan, terus tinggal di rumah gitu sampai 6 bulan. Yang selama ini Ustadz kenapa sih liburan kok pendek amat 20 hari? Allah kasih tuh 6 bulan. Nah, antum kan biasanya begitu, ya kan? Kalau libur, ya Allah Ustadz baru aja kemarin, ya kita pulang, kita jemput, masa sudah diantarin lagi? 2 pekan kurang dong Ustaz, 3 pekan, 4 pekan dia Ustaz. Baik kata Allah, saya kasih antum 6 bulan. Silakan pulang tuh 6 bulan. Sudah 6 bulan di rumah, ya Allah Ustaz lama di rumah, Ustaz kapan balik ke pondok? Kayaknya udah bosan di rumah kan gitu. Ya, kan begitu, itu yang terjadi tuh. Takdir sanawi kita nggak pernah tahu. Ya, dalam 1 tahun, bahkan dalam setahun ke depan juga kita nggak pernah tahu. Tapi itulah Allah Jalla wa'ala telah tetapkan untuk kita. Apakah di tahun 2020 ini kita wafat, 2021 kita masih hidup, 2022 kita diwafatkan? Allahu tabaraka ta'ala a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Ya. Sahabat saya, teman dekat saya, ya teman dekat Ustadz Ferry Nasution, kawan dekat sekali. Kemana-mana kita jalan, daurah kita ngobrol, makan satu meja, ya bahkan kita punya janji-janji untuk berapa kali melakukan pertemuan. Ustaz, kapan antum ke ma'had kita? Antum ngisi kajian, ana ke ma'had antum, Ummahatul Mukminin di Balaraja, ana ngisi di tempat antum. Ustaz Beni, kapan ana ke sana, antum ke sini, kita gantian ngisi kajian. Tapi Ustaz, insyaallah tabaraka wa taala kita akan jadwalkan mulai bulan Februari, mulai bulan Maret, gagal, terus sampai kemudian kita terkejut beliau masuk rumah sakit, kemudian wafat. Ya, 2 hari 3 hari sebelum wafat saya, Ustaz gimana kabar antum? Alhamdulillah Ustaz Iman, ana sehat. Alhamdulillah, tapi ini ana lagi di rumah sakit. Sehat tapi ana di rumah sakit. Luar biasa tuh. Ya, sahabat kita. Ya kan? Artinya kita tidak pernah tahu. Itu namanya apa? Sanawi, ya. Lalu kemudian dari takdir sanawi itu Allah tetapkan dalam takdir yaumi. Hari ini kita mau ngapain itu tidak pernah tahu kecuali Allah Jalla wa'ala. Ya, besok pagi saya akan ngapal 1 juz, akan murojaah satu juz. Ternyata pagi bangun subuh, ya kita sariawan, ya kan? Akhirnya boro-boro 1 juz, ya 2 halaman itu nggak bisa. Itu takdir pada hari itu. Kalau udah terjadi, jangan ngomong bahwa Ustadz besok anak kayaknya 2 halaman aja Ustadz, kayaknya sudah ditakdirkan saya sariawan. Ngomongnya sekarang. Nah itu bukan takdir namanya. Takdir itu kalau sudah terjadi, ya itu. Taib aksanta, ya saya insyaallah hadiahnya antum punya dapat itu insyaallah. Ya. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, ini waktunya udah habis ya. Baik, sampai di situ. Nanti kita akan melanjutkan hadis ini ya.
yaitu membacakan dari hadis yang riwayat selain Al-Imam At-Tirmidzi. Baik. Ada yang mau ditanyakan tentu? Masih ada waktu 5 sampai 10 menit. Tafadhal, silakan.